Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Insiden kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Ahuru, Kota Ambon pada Selasa 9 November sekira pukul 7:40 waktu Indonesia Timur. Truk bernomor polisi DE 8269LU yang mengangkat besi tua terjungkal dan menabrak pagar rumah warga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, ada Ridwan Tuasamu yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Ridwan. Halo Firda. Ridwan, bisa Anda jelaskan apa penyebab sampai mobil tersebut bisa menghantam rumah warga? Baik Firda dan Tribuners. Kejadian truk menghantam rumah warga bermula ketika truk tersebut melaju dari arah kawasan Karpan, Karangpanjang menuju kawasan Ahuru. Saat di tikungan yang memang cukup curam dan rawan kecelakaan, menurut saksi mata dan supir tersebut bahwa kabin bagian depan mobil tersebut kemudian tiba-tiba terangkat sehingga supir yang bernama Rusdin itu tidak bisa melihat ke arah jalan, sehingga dia kebingungan juga bagaimana harus mengarahkan kendaraannya dan terpaksa membanting setirnya ke arah kiri dan tanpa bisa melihat, truknya justru nyemplung ke dalam areal rumah salah satu warga di sekitar daerah tersebut. Ridwan, apakah dalam kejadian ini ada korban jiwa begitu maupun korban luka dalam kecelakaan tunggal ini? Baik, untungnya dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Bahkan supir yang mengendarai truk tersebut tidak mengalami luka sedikit pun. Hanya memang dia terlihat shock ketika kami memantau di lapangan. Supirnya terlihat shock karena dia ketakutan karena membawa truk yang bukan miliknya. Jadi dia juga agak kebingungan karena entah mau minta tolong kepada siapa, dan dia cukup dikerumuni oleh warga sekitar sehingga supir tersebut terlihat cukup shock. Demikian, Firda. Kemudian Ridwan, bisa Anda jelaskan bagaimana terkait jalannya proses evakuasi dari pihak kepolisian sendiri untuk mengangkat badan truk di sana? Iya, sebenarnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Timur, tapi proses evakuasi baru bisa dilakukan sekitar pukul 11 siang karena sulitnya medan yang membuat kepolisian maupun warga sekitar kesulitan untuk mengangkat truk tersebut dari area bawah ke badan jalan. Halo rekan Ridwan. Menghamburkan beberapa karung pasir ke areal bawah mobil sehingga mobil tersebut bisa terangkat dan ditarik oleh truk DRHP. Kemudian truk tersebut baru bisa dievakuasi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur karena kesulitan untuk mengangkut. Dan areal jalan tersebut juga terjadi kemacetan yang cukup panjang selama beberapa jam karena proses evakuasi yang berlangsung. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kelangkaan BBM terjadi di berbagai jenis, mulai dari Pertalite, Pertamax maupun solar. Kelangkaan BBM mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Halik Mawardi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Halik. Ya, rekan Ratu. Halik, bisa Anda jelaskan bagaimana apa penyebab BBM langka di sana? Jadi dalam 3 hari terakhir
terjadi kelangkaan BBM di Kabupaten Luwu Utara, baik itu BBM jenis Pertalite, Pertamax maupun solar. Kelangkaan BBM diakibatkan oleh suplai dari depo Pertamina Palopo yang tidak lancar akibat terjadinya kerusakan jembatan di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Luwu dengan Kota Palopo. Rusaknya jembatan tersebut membuat jalur atau kendaraan dialihkan ke jalur alternatif, namun jalur alternatif tersebut sangat macet, bahkan kendaraan dapat menembus jalur alternatif hingga 2 hari. Itu akan Ratu. Lantas bisa Anda jelaskan berdasarkan pantauan Anda di lapangan dan juga informasi yang Anda himpun di lapangan begitu, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya kelangkaan BBM di sana? Ya, Firda. Dampak utama yang akibat kelangkaan BBM ini adalah antrian panjang terjadi di SPBU lantaran hampir semua SPBU yang ada di Kabupaten Luwu Utara itu mengalami kekosongan stok. Selain itu, dampaknya yang lain adalah terjadinya kenaikan harga BBM yang cukup signifikan di pengecer, di mana satu botol BBM atau Pertalite yang selama ini dijual 10.000 itu naik menjadi 25.000 hingga 40.000 rupiah. Itu beda. Kali bisa Anda jelaskan bagaimana kemudian langkah dari pemerintah setempat soal menangani adanya kelangkaan BBM di sana? Tadi saya sempat mewawancarai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Utara, Muhammad Kasrum. Ia menyebutkan bahwa telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan pemerintah daerah lainnya untuk mengupayakan BBM segera masuk ke wilayahnya. Dan pada siang menjelang sore tadi, sekitar 10 tangki BBM telah tiba di Kabupaten Luwu Utara. BBM tersebut disuplai dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya dari wilayah Poso dan wilayah Morowali. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa 10 tangki BBM yang masuk tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan pengguna yang ada di daerahnya. Ia berharap agar akses jalan yang terputus di wilayah Kota Palopo dan Kabupaten Luwu dapat segera diperbaiki sehingga akses kembali normal seperti sebelumnya. Itu rekan kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Halik Mawardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah sumur bor di Dusun Batu Rumpil, RT 1 RW 7, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menghebohkan warga. Pasalnya sumur dengan kedalaman 14 meter milik warga bernama Dadang, 50 tahun tersebut, mengeluarkan minyak dan berbau menyengat seperti solar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Kiki Andriana yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Kiki. Baik. Kiki, bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula terjadi kemunculan solar di sumur milik warga ini? Baik, dapat saya sampaikan berdasarkan informasi yang diterima di lokasi dari pemilik rumah yang bernama Dadang. Keanehan tersebut terjadi sepekan terakhir. Namun pada hari Minggu kemarin, pemilik rumah tengah melakukan menimba air, dan setelah melakukan menimba air, pemilik rumah menyalakan rokok. Setelah menyalakan rokok, tangannya terbakar. Setelah itu, pemilik rumah langsung bergegas untuk menguras sumur tersebut hingga pukul 7 malam. Silakan dilanjutkan, Kiki. Setelah itu pemilik rumah melapor kepada ketua RT dan ketua RW lalu melaporkannya ke aparat desa setempat. Kemudian bagaimana pasca diketahui adanya solar tersebut, kehebohan apa saja yang terjadi di tengah warga setempat? Kehebohan sempat terjadi di warga setempat. Selain warga berbondong-bondong untuk menonton area sumur tersebut, warga pun berbondong-bondong untuk meminta
air yang bercampur solar itu untuk membersihkan sepeda motor dan untuk membersihkan engsel pintu, bahkan untuk meminta untuk kepentingan memijat. Mhm, mhm, mhm. Bagaimana kemudian langkah dari pihak kepolisian maupun pemerintah setempat terkait adanya temuan sumur milik warga yang bercampur dengan solar ini? Pasca kehebohan tersebut, kepolisian setempat bersama unsur Forkopimda Jatinangor langsung mendatangi lokasi sumur bor dan melakukan pemasangan garis polisi dan menutup sumur tersebut. Mhm, mhm. Bagaimana kemudian hasil kajian dari pihak KCD SDM sendiri terkait adanya solar di dalam sumur milik warga ini, Kiki? Pantauan saya di lokasi tadi pagi, petugas dari kantor cabang dinas SDM wilayah 5 Kabupaten Sumedang telah melakukan pengecekan di sumur tersebut dan melakukan kajian air yang bercampur solar tersebut. Pihak ESDM memastikan di lokasi tersebut tidak ada potensi kandungan minyak bumi dan dipastikan air yang bercampur solar tersebut dipastikan bersumber dari pencemaran. Namun pihak ESDM belum bisa memastikan dari mana asal muasal dari sumur solar tersebut. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang pemilik rumah bernama Dadang dan juga Evo Rizkanda, analis potensi sumber air, tanah, dan pada kantor cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 5 Sumedang. Berikut liputannya untuk Anda. Dari awal-awal pertama seperti pertama gelembung terus namper gitu teh, terus diangkat ditimba langsung licin gitu di tangan teh. Itu Bapak nimba kapan, Pak? Kemarin jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi. Sebenarnya ternyata ada pencemaran ini Pak, solar yang kami belum tahu dari mana asal solar itu bisa masuk ke dalam sumurnya Pak Dadang ya. Dari sini sekian banyak sumur, cuma satu sumur aja milik Pak Dadang yang tercemar oleh solar. Kalau di sini menurut informasi dari Bu Kadesnya, di sini tidak ada jalur pipa Pertamina. Jadi karena di sini itu memang sih ada pembangunan di atas, tapi tidak mempengaruhi pencemaran di sini. Jadi nggak ada potensi ya? Nggak ada potensi di sini, yang ada hanya pipa Pertamina tidak ada potensi. Dari pipa tidak ada. Ini tidak ada. Tidak ada ya, Pak? Ini murni pencemaran. Ini pencemaran. Kita belum tahu nih, bisa kita selidiki dulu dari mana sumber dari. Jajaran di Treskrimum Polda Lampung mengamankan 101 tersangka yang terlibat kasus perjudian. Dari tangan para tersangka, aparat menyita sejumlah barang bukti termasuk uang sebesar 21 juta rupiah. Penangkapan tersangka merupakan hasil operasi penyakit masyarakat atau PEKAT yang digelar bersama Polres dan Polresta Jajaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Joviter. Halo Firda. Joviter, bisa Anda jelaskan bagaimana proses penangkapan dari 101 tersangka ini? Ya, seperti disampaikan dari Wadir Krimum Polda Lampung kemarin, 101 tersangka yang terlibat tindak pidana perjudian ini berdasarkan dari hasil operasi selama kurang lebih 14 hari. Adapun operasi pekat ini dilaksanakan oleh Polda beserta jajaran Polres dan Polresta dari tanggal 18 Oktober sampai 31 Oktober kemarin. Pihak polisi sendiri mengamankan 101 tersangka dari 38 perkara yang ditangani oleh masing-masing Polres. Dari tangan tersangka juga dapat diamankan beberapa barang bukti serta uang tunai mencapai 21 juta. Baik, Firda. Kemudian apakah dari penangkapan 101 tersangka ini di kasus perjudian dan perjudian ini, apakah ini memang satu kasus atau ada beberapa total kasus di sana? Ya, seperti yang disampaikan Wadir Krimum Polda Lampung bahwa 101 tersangka ini dari 38 kasus yang ditangani tiap Polres. Dari 38 laporan atau perkara yang ditangani ini berupa bermacam-macam tindak pidana perjudian seperti judi koprok, judi kartu remi,
judi ludo, dan juga termasuk judi sabung ayam. Nah, dari pengungkapan ini, Wadil Krim mengungkapkan bahwa untuk mengungkap judi sabung ayam termasuk yang sulit karena modus mereka menggunakan atau melaksanakan di area yang cukup sulit terjangkau atau di daerah pedalaman. Baik, Firda. Lantas apa saja barang bukti yang sudah disita dan diamankan oleh pihak kepolisian di sana? Ya, ada beberapa macam barang bukti selain uang tunai juga ditemukan beberapa set kartu remi, alat judi, serta beberapa ekor ayam. Ayam tersebut sendiri berasal dari judi sabung ayam yang dilakukan oleh para pelaku atau tersangka yang sudah diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung. Baik, Firda. Joviter, mungkin ada imbauan khusus dari pihak Polda Lampung sendiri kepada masyarakat, khususnya terkait kasus perjudian di sana? Iya, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat tindak pidana perjudian, termasuk juga bisa menginformasikan ke aparat polisi tempat ataupun perangkat desa jika melihat atau mengetahui adanya tindak pidana atau arena judi di wilayah sekitar mereka. Untuk itu mereka aparat kepolisian berharap bersama dengan masyarakat sekitar. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Rizal Marito, Wadir Krimum Polda Lampung. Berikut liputannya untuk Anda. Seperti yang rekan-rekan sekalian lihat di depan, ini ada tersangka-tersangka yang saat ini sudah kita proses. Adapun hasil dari pelaksanaan operasi pekat ini adalah kita telah berhasil mengungkap 38 kasus perjudian dan melakukan proses penangkapan maupun penahanan terhadap 101 tersangka. Satu diantaranya adalah perempuan. Kemudian rekan-rekan sekalian yang kita amankan, baik tersangka maupun barang bukti, di mana rekan-rekan bisa melihat sebagian daripada barang bukti yang ada. Di antaranya adalah uang tunai sebesar 21.328.000. Kemudian ada beberapa barang bukti lainnya berupa 13 ekor ayam, kemudian 32 unit handphone, 42 set kartu, kemudian 120 kopelan angka judi jenis togel, termasuk juga ATM, kemudian kendaraan roda 2 sebanyak 28 unit, serta bukti transfer dan lain-lain. Kemudian rekan-rekan sekalian, adapun jenis perjudian yang berhasil kita ungkap, di antaranya adalah jenis judi togel, kemudian judi online, sabung ayam, termasuk judi kartu, remi, koprok, dan juga ludo. Demikian rekan-rekan sekalian. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meninjau lokasi di Jalan Pasar Induk Jambu 2 yang terdampak longsor. Kondisi permukaan beton yang ada di sisi tembok pembatas tanah yang longsor kini ambruk. Akibatnya 1 kios dan 3 rumah di bantaran Sungai Ciliwung rusak. Beruntungnya tak ada korban jiwa karena sebelum kejadian para penghuni sudah mengevakuasi diri terlebih dahulu. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Bogor, ada Lingga Arfian yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Lingga. Ya, Firda. Lingga, bisa Anda jelaskan apa penyebab dari longsor yang terjadi di Jalan Pasar Induk Jambu 2 ini? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, saya informasikan bahwa beberapa waktu lalu Kota Bogor dilanda hujan angin dan cukup deras terjadi sejak pagi hingga malam. Longsor yang terjadi di kawasan Jalan Pasar Induk Jambu 2 tersebut dikarenakan kondisi tembok pembatas tanah yang berada persis di samping Sungai Ciliwung tersebut memang kondisinya sudah rapuh. Di saat yang bersamaan kemudian diguyur aliran hujan yang cukup deras sehingga fondasi tembok tersebut rubuh dan hingga membuat 1 kios dan 3 rumah di kawasan tersebut hancur. Akibat itu juga fondasi jalan beton pun mengkhawatirkan sehingga ditutup setengah badan jalan. Seperti itu, Firda. Lingga, bagaimana kemudian penanganan dari jangka pendek dan juga jangka panjang di lokasi longsor tersebut oleh pihak pemerintah di sana? Ya, Firda, untuk sementara penanganan jangka pendek dilakukan pembatasan dengan menggunakan tali, kemudian juga diletakkan beberapa peti bekas sayur milik pedagang pasar. Selanjutnya setelah itu nantinya Bima Arya juga meminta agar jalur tersebut dipasangi barrier sehingga ada pembatasan yang pasti antara longsoran dan
akses yang bisa dilintasi warga. Selain itu juga untuk jangka pendeknya ketika terjadi hujan, jalan tersebut diminta agar ditutup sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Untuk jangka panjang sendiri, pemerintah masih menunggu koordinasi dari Balai Ciliwung Cisadane untuk koordinasi lebih lanjut terkait penanganan longsor tersebut. Seperti itu, Firda. Lingga, selain di Pasar Jambu 2, apakah ada titik longsor di lokasi-lokasi lainnya? Ya, Firda, di Kota Bogor sendiri sampai dengan malam tadi ada sekitar 24 kejadian bencana alam yang didominasi oleh kejadian banjir lintasan dan ada juga seperti longsor dan rumah ambruk. Selain itu juga tembok yang roboh. Namun dari semua itu tidak ada korban jiwa, hanya ada 2 korban luka yang terjadi di wilayah Kampung Keramat. Saat ini BPBD pun terus melakukan asesmen dan pemerintah Kota Bogor juga terus melakukan monitoring kepada aparatur wilayah agar membunyikan siaga bencana seperti itu. Hingga apakah ada dana bantuan tidak terduga atau BTT yang dianggarkan oleh pemerintah di sana untuk penanganan bencana longsor kali ini? Ya, Firda, seperti diketahui sudah disiapkan anggaran untuk penanganan bencana dari bantuan tidak terduga tersebut hingga akhir tahun nanti ada sekitar 6 miliar anggaran yang bisa digunakan untuk perbaikan misalkan dari rumah warga yang ambruk, namun memang harus dipastikan lagi bahwa rumah tersebut berada di lahan yang tidak ilegal karena di beberapa terjadi bencana alam tersebut rumah warga dan beberapa bangunan tersebut berdiri di sepanjang aliran sungai yang memang tidak boleh ditempati oleh hunian. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dan berikut liputannya untuk Anda. Kita buat barrier dulu supaya ini tidak dilewati, dan ketika hujan saya minta tidak boleh dilewati roda 4, hanya roda 2, dan saya minta BPBD koordinasi dengan PUPR karena ini juga wilayah balai ya, jadi harus koordinasi, tapi saya minta segera karena ini akses ke pasar. Jadi nomor 1 penyelamatan dulu. Kalau yang di bawahnya udah digeser semua, ya tinggal rumah udah dievakuasi, digeser. Tapi sementara yang ini ditutup dulu di barrier, pergunakan jalur sini. Dan ketika hujan, mobil jangan dulu lewat. Sambil dikoordinasikan dengan PUPR supaya bisa segera dilakukan intervensi fisik. Kondisi di bawahnya itu masih kuat atau udah bolong? Ya, udah bolong. Saya kira berbahaya sekali ini. Ya udah coak bawahnya, udah nggak ada. Jadi ini persoalan waktu aja, jadi harus cepat. Perbaikan kemungkinan dilakukan tahun ini. Ya, kita masih koordinasikan dulu. Apakah bisa dengan BTT tahun ini, apa harus tahun depan? Ya, saya minta koordinasikan dengan PUPR dan balai dulu. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai ini, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Grogombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah Batam diterjang banjir beberapa waktu lalu, Wakil Wali Kota Batam Amsakir Ahmad bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Yumas Nur meninjau Jalan Patimura Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, tepatnya di Kaliban Center. Terlihat ada 2 alat berat yang sedang bekerja melakukan normalisasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Uli yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Roma. Ya, halo Firda. Roma, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya apa saja upaya dari Pemkot di sana menangani banjir yang terjadi beberapa waktu lalu? Baik, terima kasih Firda. Jadi karena di akhir tahun ini, lebih tepatnya di bulan November, kerap terjadi musim hujan di Kota Batam ini. Dan ini biasanya langganan di setiap tahun pada akhir
tahun. Nah, baik Firda, jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam menangani banjir. Yang pertama, salah satunya melakukan normalisasi secara rutin. Selain itu, dilakukan juga berbagai cara, seperti salah satunya pembangunan gorong-gorong atau box culvert dan lain sebagainya. Begitu, Firda. Total ada berapa titik banjir di Kota Batam yang melanda Kota Batam kemarin, Roma? Baik Firda, jadi untuk titik banjir di Kota Batam sebelumnya ada 52, jadi udah ada beberapa yang tertangani oleh pemerintah Kota Batam. Saat ini yang tersisa adalah 28 titik banjir yang tersebar di seluruh Kota Batam. Begitu Firda. Roma, apa saja yang diperbaiki oleh pemerintah Kota Batam sendiri dalam di tahun ini untuk menangani banjir yang melanda Batam kemarin? Baik Firda, jadi untuk tahun ini ada 3 titik banjir yang ditangani oleh pemerintah Kota Batam dengan anggaran besar, yakni membuat gorong-gorong yang begitu besar seperti di perumahan Duta Mas, Batam Center, di kawasan kampus Unrika, dan di Pasar Aviari. Jadi tahun ini baru 3 titik karena anggaran pemerintah Kota Batam yang cukup terbatas. Jadi selain melakukan normalisasi, pemerintah Kota Batam juga melakukan pembangunan parit yang besar sehingga dapat menampung curah hujan di Kota Batam sehingga tidak lagi terjadinya banjir. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Roma Uli, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Roma juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad. Berikut liputannya untuk Anda. Aktivitas pembangunan di sini masih berlangsung, sehingga berdampak kepada parit di sekitar lokasi ini. Dari parit-parit yang ada ini, ya, parit-parit yang ada ini, itu ujungnya sampai ke gorong-gorong, atau apa istilahnya? Box culvert sampai ke situ di jalan box culvert di Jalan Nasional yang menghubungkan antara Kabil dengan Nongsa ini. Di situ tuh masih kecil. Gorong-gorongnya cukup kecil dan lebih masalah lagi karena ada pipa air ATB, ya, pipa air PT Moya sekarang itu di laluan genangan air, di laluan air itu betul, sehingga tergenang di situ. Apa yang harus kami lakukan? Pertama ya normalisasi ini, alhamdulillah sudah dilakukan oleh Pak Yu dengan menurunkan 2 alat, 2 beko kita di sini, long arm, amfibi sama long arm ini sudah berenang dia ke wilayah ini untuk melakukan pelebaran, dan di tempat penampungan besarnya itu betul-betul dibuat kolam penampungannya. Mudah-mudahan dengan langkah yang kita lakukan ini akan sedikit mengurai masalah itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Beberapa daerah di Sulawesi Utara kini hampir setiap hari mengalami hujan beragam intensitas mulai dari ringan hingga lebat. Koordinator Operasional Stasiun Meteorologi Samratulangi, Manado, Ben Arter Mole, mengatakan fenomena ini wajar karena Sulut telah memasuki musim hujan sejak pertengahan Oktober 2021. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Manado, ada Isfara Safitri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Isfara. Halo Firda. Isfara, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi cuaca di Sulawesi Utara secara keseluruhan saat ini? Jadi untuk saat ini kondisi cuaca di Sulawesi Utara secara umum karena memang sudah memasuki musim hujan, jadi intensitas hujannya sendiri juga sudah meningkat dari yang tadinya lebih sering mengalami hujan ringan, saat ini sudah mulai mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun untuk durasi hujannya sendiri masih belum terlalu lama, Firda, karena masih berada di awal musim hujan, seperti itu. Kapan untuk perkiraan dari BMKG sendiri terkait terjadinya fenomena La Nina, seperti apa informasinya? Kalau untuk fenomena La Nina sendiri yang memang biasa terjadi di musim hujan, menurut keterangan dari pihak Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado,
itu sudah terjadi sejak awal bulan Oktober kemarin, namun periodenya hingga saat ini masih lemah. Nah, untuk Sulawesi Utara sendiri, nantinya fenomena La Nina ini akan terus berlangsung dan puncaknya hingga Februari 2022 dengan intensitas lemah hingga sedang, seperti itu. Iswar, lantas bencana hidrometeorologi seperti apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di Sulawesi Utara sendiri? Nah, karena Sulawesi Utara sendiri ini adalah salah satu wilayah yang memiliki wilayah kepulauan yang luas, salah satu yang perlu diwaspadai tentunya adalah banjirop yang memang biasa terjadi di wilayah pinggir pantai seperti Kota Manado, dan juga ada banjir biasa, banjir bandang, dan angin puting beliung, serta adanya tanah longsor. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ben Arthur Mole, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi dan Meteorologi Samratulangi Manado. Berikut liputannya untuk Anda. Secara umum di wilayah Sulawesi Utara pada beberapa pekan ini kita sudah memasuki musim hujan. Dan berdasarkan perakiraan musim dari teman-teman kami di Stasiun Klimatologi Minahasa Utara, untuk beberapa wilayah Sulawesi Utara secara khusus atau secara umum sebagian besarnya memasuki awal musim hujan di Oktober dasar yang kedua atau 20 harian bulan Oktober, sehingga pada bulan November adalah fase mana kita berada pada musim hujan. Nah, untuk wilayah Sulawesi Utara, menurut pantauan kami di wilayah-wilayah yang kami sebutkan seperti di wilayah Minahasa Tenggara, kemudian di wilayah Minahasa Selatan, Bolmo, kemudian Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan juga sekarang di Kabupaten Kepulauan Laut sedang terjadi hujan. Kami dapat memberikan informasi bahwa kami memperkirakan untuk kondisi cuaca pada sepekan ke depan masih tetap sama. Kita masuk pada periode musim hujan dan juga cuaca berpeluang terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Kami juga langsung berkesinambungan langsung dengan masyarakat. Kami kami turun langsung ke lapangan ke daerah-daerah rawan banjir untuk apa yang kami analisis, apa yang kami monitoring dapat diketahui oleh masyarakat agar masyarakat dapat mitigasi mandiri. Seekor ikan pesut kembali ditemukan mati di perairan Sungai Mahakam, tepatnya di Desa Kuyung, Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pesut tersebut ditemukan pada Senin pagi, tanggal 8 November maksud kami, oleh warga dan langsung dievakuasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Aris Joni yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aris. Halo Frida. Aris, bisa Anda jelaskan terkait penemuan pesut ini seperti apa informasinya? Ya, informasi awal bahwa pesut ini ditemukan mati oleh warga pada Senin subuh, di mana warga melihat sesuatu benda yang mirip dengan sejenis ikan mengambang di perairan Sungai Mahakam, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah dicek warga, ternyata memang benar itu adalah ikan pesut yang mati dan mengambang. Langsung dievakuasi oleh warga dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti itu, Frida. Aris, lantas apakah pesut tersebut memang sudah mati lama atau seperti apa informasinya dari pihak di sana? Dari salah seorang peneliti pesut Mahakam dari Yayasan Rasi, Daniel Lekrep, mengatakan bahwa pada saat pengecekan di lokasi, pesut tersebut diperkirakan baru mati karena tidak ditemukan adanya kulit yang mengelupas dan sebagainya, masih terlihat segar seperti itu. Aris, apakah saat ini sudah diketahui penyebab kematian dari pesut yang ditemukan oleh warga ini? Saat ini tim peneliti masih melakukan pengecekan laboratorium terkait penyebab kematian daripada pesut itu. Pasalnya
diperkirakan pesut itu sudah berusia sekitar 30 tahun lebih karena gigi daripada pesut itu sudah hampir habis, hanya tinggal gusi sendiri. Dugaan sementara masih akibat faktor usia, tapi itu masih diperdalam lagi dengan pengecekan laboratorium untuk memastikannya, gitu Perda. Lantas saat ini di tahun 2021 sepanjang tahun 2021 begitu, sudah ada berapa total kasus pesut yang mati di Sungai Mahakam? Yayasan RASI sendiri mencatat sepanjang tahun 2021 ini sudah ada sekitar 8 kasus ikan pesut mati di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana dari 8 pesut itu terdapat sebanyak 3 pesut yang masih bayi dan 5 pesut yang sudah dewasa. Itu dimakamkan atau dikuburkan oleh tim peneliti atau yang berwajib di salah satu desa di Kota Bangun yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Aris Joni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelepasan 12 individu pada 3 jenis hewan dilakukan di area Campground 2 Bumi Perkemahan Sukamantri, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Minggu 7 November. Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGEHS resmi melepaskan 10 kukang Jawa, 1 elang ular bidu, dan 1 elang alap jambul pada gelaran acara Puncak Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Bumi Perkemahan Sukamantri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Rinaldi yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo, Ray. Halo, rekan Ray. Ya, halo Firda. Ray, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya pelepasan 12 satwa di sana? Ya, sebelumnya ini merupakan rangkaian acara dari Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Acara ini tuh diselenggarakan oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang sebelumnya juga selain pelepasan ada podcast edukasi untuk mengenal alam dan melestarikan alam. Lalu di acara puncaknya juga ada pelepasan 12 individu ini dan 3 jenis satwa, ya, diantaranya 10 kukang Jawa dan 2 elang. Ya. Jadi, lantas bagaimana pelepasan satwa apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak di sana? Ya, jadi dua elang ini yang dilepaskan merupakan jenis elang alam dan elang ular bidu. Nah, merupakan elang ini juga merupakan dari pemberian dari warga Bogor dan warga Yogyakarta, yang dimana sebelumnya elang tersebut akan direhabilitas dulu selama 9 bulan. Dicek dulu kesehatannya, diobati, dan untuk siap dilepas baik dari segi fisik dan kelincahan elangnya, seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Reynaldi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kolaborasi Pemuda Pelestari Lingkungan atau KEPLING melakukan upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Aksi peduli lingkungan ini berangkat dari kepedulian mereka terhadap dampak kerusakan laut yang terjadi, seperti kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan dengan bom, juga kerusakan mangrove akibat sengaja ditebang oleh masyarakat untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Asnawi Zikri yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Asnawi. Ya, Firda. Asnawi, bisa Anda jelaskan organisasi dari mana saja yang terlibat dalam KEPLING dalam menjaga kelestarian lingkungan dan di Kabupaten Banggai Laut ini? Ya, untuk KEPLING sendiri itu merupakan kolaborasi pemuda pelestari lingkungan. Dalam KEPLING itu ada beberapa organisasi lingkungan ya yang berada di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah,
yang kemudian peduli terhadap lingkungan sekitar terutama laut. Nah, untuk organisasi yang terlibat sendiri yang terdiri dari Yayasan Kali atau Katulistiwa Alam Lestari, kemudian Keluarga Pecinta Alam Mutiara Nusantara Banggai Laut, kemudian Muda Mudi Banggai Laut, kemudian Gerakan Pemuda Banggai Laut dan Ikatan Monteluntusan Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Banggai Laut. Demikian, Firda. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Kopling Banggai Laut dalam melestarikan laut ini? Iya, untuk kegiatan sendiri itu untuk Kopling sendiri melakukan beberapa kegiatan ya, seperti konservasi atau transparansi terumbu karang, kemudian penanaman mangrove dan menjaga kelestarian salah satu hewan endemik yang ada di Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah, yaitu Banggai Cardinal Fish. Demikian, Firda. Nah, Senawi, lantas di mana saja lokasi konservasi yang dilakukan oleh Kopling di Banggai Laut ini? Iya, karena Kopling ini atau kolaborasi ini baru dibentuk pada tahun 2021 ini, sehingga ada hanya satu titik ya, baru satu titik lokasi, yaitu di Desa Bone Baru, Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan mereka akan mencari lagi spot-spot baru untuk teman-teman Kopling ini melakukan konservasi terumbu karang dan mangrove yang ada di Kabupaten Banggai Laut tersebut. Demikian, Firda. Senawi, kemudian apa harapan dari para pemuda yang tergabung dalam Kopling ini ke depannya untuk terus bisa menjaga lingkungan mereka? Ya, harapannya karena di kegiatan ini juga selain melestarikan lingkungan laut, ini juga ada kegiatan edukasi ya, edukasi seperti tidak mengedukasi masyarakat tidak membuang sampah di laut, kemudian tidak melakukan kegiatan-kegiatan illegal fishing seperti pemboman ikan yang mengakibatkan hancurnya karang, kemudian memotong atau menebang mangrove. Harapannya masyarakat sekitar ya dapat sadar bahwa lingkungan itu sangat berdampak positif terhadap masyarakat. Dan kemudian mereka sangat mengharapkan keterlibatan pemerintah daerah ya untuk kemudian bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan khususnya di wilayah Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah. Demikian. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari anggota Kopling Rizky B. Ngoning dan juga anggota Kopling bernama Alma Hidayah. Berikut liputannya untuk Anda. Pada saat peringatan Hari Laut Sedunia dan Hari Lingkungan Sedunia, kami dari Kolaborasi Pemuda Pelestari Lingkungan atau disebut Kopling itu mengadakan transplantasi karang dengan penanaman mangrove. Kalau untuk kegiatan-kegiatan rutinitas di tiap bulan, kami selalu mengadakan monitoring hasil yang kami tanam, begitupun juga dengan mangrove. Berapa lokasi di mana-mana saja di Banggai Laut untuk konservasi karang dan maupun mangrove ini? Karena berhubung tahun ini baru kami melaksanakan atau melakukan kolaborasi, jadi kami memulai baru satu tempat tapi dengan titik-titik atau site-site yang berbeda, tapi dalam satu desa. Kita juga melakukan tentang edukasi, itu tentang sampah, dan ada juga kita edukasi kepada anak-anak yang ada di Desa Bone Baru. Nah, jadi terkhususnya waktu kegiatan memperingati Hari Lingkungan dan Hari Laut Sedunia, itu yang diadakan oleh teman-teman Kopling. Nah, edukasi itu sendiri kami lakukan di wilayah, titiknya itu kita ambil di wilayah Pasar Baru, Kelurahan Lompio yang ada di Banggai. Nah, jadi kami itu turun ke sana bersama teman-teman Kopling dan beberapa dinas yang ikut serta di situ. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan?
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Di tangan Mahmud Danuri, 35 tahun, warga Jalan Bangunsari, Desa Singkil, Kecamatan Balong, Ponorogo, limbah kayu bisa menjadi panah tradisional dengan nilai jual yang tinggi. Mahmud seringkali menggunakan kayu bekas bahan mebelnya untuk memenuhi pesanan panah tradisional dari para pelanggan. Ide untuk memanfaatkan limbah kayu menjadi panah Di tangan Mahmud Danuri, 35 tahun, warga Jalan Bangunsari, Desa Singkil, Kecamatan Balong, Ponorogo, limbah kayu bisa menjadi panah tradisional dengan nilai jual yang tinggi. Mahmud seringkali menggunakan kayu bekas bahan mebelnya untuk memenuhi pesanan panah tradisional dari para pelanggannya. Ide untuk memanfaatkan limbah kayu menjadi panah tersebut datang saat ada saudaranya yang membeli satu set panah lengkap dengan anak panahnya dari Solo, Jawa Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofian Arif Chandra yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Sofian. Halo, selamat sore rekan kerja, selamat sore Tribuners. Sofian, bisa Anda jelaskan apa alasan dan juga apa yang melatar belakangi Mahmud sendiri untuk memulai usaha kerajinan panah ini? Ya, untuk alasan sendiri itu saat melihat saat melihat saudaranya ya, waktu itu saudaranya membawa satu set panah dari Solo. Waktu itu dia mengira bisa meniru panah tersebut dengan lebih bagus dan dengan harga yang lebih murah. Waktu itu saudaranya membeli dengan harga sekitar 350.000 dan dia yakin dengan kemampuannya bisa meniru anak panah tersebut dan serta busurnya dengan harga yang lebih murah, karena Mahmud ini sehari-hari bekerja sebagai
tukang mebel, dan dia berpikir untuk memanfaatkan limbahnya ini sebagai bahan baku pembuatan panah. Saat melihat di YouTube dan internet, dia mulai membuat panah beserta busurnya, dan saat ditunjukkan kepada saudaranya tersebut, saudaranya menilai bahwa anak panah beserta busurnya ini layak untuk dijual, Gerda. Saat itu Mahmud langsung menjualnya ke marketplace, termasuk di grup-grup WA, dan tanpa terduga langsung ludes. Waktu itu Mahmud menjual 3 anak panah lengkap dengan busurnya dengan harga sekitar 300 ribuan, dan langsung ludes serta banyak yang memesan kembali ke Mahmud, Gerda. Kemudian Sofyan, berapa untuk omset penjualan per bulannya dari usaha yang digeluti oleh Mahmud ini? Untuk omsetnya sendiri pada waktu puncak-puncaknya penjualan dulu itu pada 1 bulan dia bisa menjual hingga 20 sampai 30 panah beserta anak panahnya dengan omset sekitar 15 juta. Untuk keuntungannya sendiri sangat tinggi, Gerda, karena mengingat Mahmud hanya menggunakan bekas limbah dari mebelnya bisa sampai 2 kali lipat. Namun karena memang keahlian Mahmud yang tidak dimiliki oleh semua orang, jadi banyak yang tidak komplain untuk harga tersebut. Untuk pelanggannya sendiri datang dari sekitar Jawa Timur, banyak yang dari kota Surabaya, Kabupaten Tuban, ada yang dari Magetan dan Solo sendiri. Bahkan Mahmud juga pernah mengirim keluar Pulau Jawa, yaitu ke Irian Jaya, dan saat ini Mahmud sedang melayani pesanan-pesanan lokal mulai dari Magetan, Kabupaten Madiun, dan Ponorogo sendiri. Sofyan, apa keunggulan panah buatan dari Mahmud sendiri dibandingkan dengan panah-panah dari perajin-perajin lainnya? Untuk Mahmud sendiri mengatakan Mahmud secara detail mengukur berapa tinggi badan dari pemesan serta rentang tangan dari pemesan, karena hal tersebut akan mempengaruhi daya laju dari panah tersebut. Selain itu Mahmud juga mencoba sendiri satu persatu panah yang ia produksi. Nah, untuk mencoba ini ada settingan tersendiri berbeda dari setiap pengrajin berdasarkan selera pengrajin panah. Ini banyak yang cocok atau suka dengan settingan dari Mahmud ini, sehingga tidak hanya sekali, beberapa kali pelanggan ini kembali lagi ke Mahmud untuk memesan panah serta anak panahnya kembali. Sofyan, kabarnya Mahmud ini yang saat ini menggeluti kerajinan panah tersebut sebelumnya adalah seorang guru. Bagaimana ia bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai guru dan memutuskan untuk menggeluti dunia mebel ini? Ya, memang sebelumnya Mahmud ini adalah seorang guru honorer. Dia mengajar di sekolah dasar dan juga madrasah aliyah. Sembari itu Mahmud ini sampingannya juga mebel, karena pesanan panahnya ini semakin ramai, Gerda, sehingga dia merasa tidak bisa lagi membagi waktunya, karena menurutnya waktunya ini kurang untuk mengajar, untuk memenuhi pesanan mebelnya, belum lagi pesanan panahnya ini yang juga terus berdatangan. Untuk itu Mahmud keluar dari pekerjaannya sebagai guru honorer dan memutuskan untuk menggeluti dunia panah ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Sofyan Arif, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner Sofyan juga sudah menghimpun keterangan dari Mahmud Danuri, pengrajin limbah kayu. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk panahan saya mulai itu sekitar tahun 2016 akhir ya, sampai 2016-an lah. Sampai sekarang ya alhamdulillah masih produksi. Ini awalnya gimana Mas kok bisa menggeluti dunia kerajinan panahan ini? Awalnya itu kan ada Mas Ponan itu kuliah di Solo. Kemudian dia itu membawa satu set alat panahan, kemudian dicontohkan ke saya. Sampai bisa Mas, kayak gitu nih. Saya buat, ya langsung saya buat bisa, karena saya lihat itu kan mudah sekali, itu kan basic saya, karena saya di sekolah di semi kerajinan, saya di lulusan SMK 1, terus pas sekali artinya dengan basic saya, karena itu dan limbah-limbah mebeler kan banyak Mas. Omset sebelum pandemi ya per bulan bisa menjual sekitar 40 set.
Tapi ada pandemi ya turun drastis bahkan 0 satu bulan ini pernah juga. Tapi itulah liku-likunya enggak apa-apa. Tapi ini ada akhir-akhir ini sudah mulai lagi. Mulai naik lagi Mas ya? Naik lagi. Paling banyak dari mana nih Mas? Pembeli rata-rata Mas, skopnya kan kita kan pasar online jadi menyeluruh. Tapi yang biasanya kalau beli yang banyak-banyak itu kan pondok-pondok pesantren seperti Gontor Putri Mantingan, Gontor 1 Ponorogo, itu kan biasanya jumlah banyak lebih. Kita beralih ke Sulawesi Utara, Saudara. 27 hektar lahan tidur di Murbei X perusahaan Sutra Pimpim Desa Kema 1, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara akan menghasilkan sekitar 60 ton dalam bentuk jagung tongkol. Di lokasi itu, Korem 131 Santiago dijadikan tempat untuk peningkatan ketahanan pangan Marijoba Kobong, kerjasama antara Korem 131 Santiago, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Christian Wayongkiri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Halo, selamat malam rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada dan Tribuners. Christian, bisa Anda jelaskan apa yang dilakukan oleh jajaran TNI dan pemerintah serta KTNA untuk ketahanan pangan di sana? Baik, sebanyak 675 kg benih jagung, benih jagung perbanyakan jenis hibrida JH37 ditanam di lahan seluas sekitar 27 hektar di Desa Kema 1, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, oleh TNI dan kelompok Tani Nelayan Andalan dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan tujuan untuk meningkatkan atau menjaga ketahanan pangan khususnya benih atau bibit jagung yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Rekan Firda. Christian, berapa banyak bibit jagung yang ditanam dan berapa besar lahan dan perkiraan jumlah hasil panennya total ada berapa? Jadi menurut Arli Dondokambe, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan, total ada 675 kg benih yang ditanam untuk perbanyakan. Jadi ini ditanam bukan untuk dipanen, melainkan hasilnya akan menjadi bibit dan menjadi benih untuk diberikan atau dipasarkan kepada petani yang ada di Kabupaten Minahasa Utara maupun petani yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, dan jumlahnya menurut informasi bisa sekitar 60 ton. Dan dari jumlah yang akan dipanen dalam waktu sekitar 3 bulan bisa menghasilkan 60 ton. Dan hasil tersebut menurut informasi dan data dari KTNA Kabupaten Minahasa Utara bisa menutupi setengah alokasi kebutuhan benih jagung yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Kang Firda. Total, ada bagaimana untuk tanggapan dari pemerintah dan TNI sendiri terkait program ketahanan pangan di sana, seperti apa? Jadi menurut Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Jona Ganda dan Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Wenti Warane Imam Ahid, program ini merupakan sinergitas antara TNI dan pemerintah serta kelompok tani nelayan andalan Kabupaten Minahasa Utara untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya bibit benih jagung. Karena dari laporan dari para petani yang bernaung di bawah KTNA Kabupaten Minahasa Utara, mereka sempat kesulitan untuk memperoleh bibit benih jagung. Sehingga lewat kolaborasi antara Korem 131 Santiago dan KTNA Kabupaten Minahasa Utara serta pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendukung penuh program-program ini, dan diharapkan dengan program ini bisa menggelorakan kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi Utara untuk melaksanakan upaya-upaya pemenuhan peningkatan ketahanan pangan. Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Christian juga sudah menghimpun keterangan dari Maijen TNI Wanti Waranei Mamahit, Pangdam 13 Merdeka. Berikut liputannya untuk Anda. Di mana ini nanti bibitnya itu akan juga menghasilkan bibit-bibit yang baru untuk disebarkan di daerah Sulawesi Utara ini. Jadi ini adalah salah satu contoh sinergitas yang dilakukan oleh unsur-unsur di daerah, pemerintah kabupaten, TNI, dan juga KTNA, kelompok tani nelayan andalan. Sehingga hasilnya kita lihat ini sangat bagus, tinggal kita nanti mengharapkan hasil yang baik. Dan ini juga kan kabupaten, kami pemerintah daerah mengajarkan bagaimana kita berjiwa produktif, memanfaatkan lahan untuk kepentingan masyarakat. Khususnya apalagi saat ini pandemi COVID-19, maka bidang pertanian inilah akan yang tidak terdampak oleh pandemi itu, sehingga saya himbau juga pada seluruh masyarakat untuk mari orang bakobong rame-rame. Karena jagung ini dimanfaatkan untuk banyak hal, baik untuk yang dimakan oleh manusia itu sendiri, juga ada juga kepentingan untuk hewan ataupun pakan ternak. Jadi dan kita lihat tadi ada penggunaan pupuk organik. Ini penggunaan pupuk ini pasti akan sangat bagus hasilnya karena tanah semakin terjaga kualitasnya, kemudian juga hasilnya akan Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfandi geram atas tindakan Kemenak yang diduga memborong kamar hotel di Lampung. Itu lantaran aksi borong kamar hotel yang dilakukan oleh Kemenak Lampung bertepatan dengan pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di Lampung pada 23 hingga 25 Desember 2021 mendatang. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Juanda Naim membantah disebut melakukan sabotase terhadap kegiatan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Kiki Adi Pratama yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Kiki. Halo rekan Firda. Kiki, bisa Anda jelaskan soal sabotase, soal tudingan sabotase lokasi pelaksanaan Muktamar NU terhadap Kanwil Kemenak Lampung ini seperti apa informasinya? Baik, jadi memang Wakil Ketua PWNU Lampung, Bapak Muhammad Irfandi, merasa adanya indikasi dugaan sabotase yang dilakukan oleh Kemenak secara umum, secara nasional. Jadi memang Kemenak diduga oleh PWNU Lampung melakukan kegiatan yang terpusat di Lampung bertepatan dengan pelaksanaan Muktamar NU ke-34. Sehingga dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, menurut mereka, menurut PWNU Lampung, itu justru mengacaukan ataupun menjadi sabotase ya pelaksanaan Muktamar NU ke-34 dengan membooking ataupun memborong hotel di Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Nah, saat ini memang isu tersebut masih simpang siur karena memang belum ada yang membenarkan, baik dari Kemenak Lampung sendiri saat dikonfirmasi oleh Tribun Lampung. Waktu itu. Kemudian begitu, rekan bagaimana tanggapan dari pihak Kanwil Kemenak sendiri terkait adanya tudingan tersebut? Ya, jadi memang kebetulan waktu itu kami langsung mengkonfirmasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Bapak Juanda Naim. Beliau menegaskan bahwa tidak ada niat ataupun acara Kemenak yang memang ingin mensabotase pelaksanaan kegiatan Muktamar NU di Lampung pada 23 sampai 25 Desember mendatang. Namun memang dia membenarkan jika Kemenak dalam hal ini secara nasional akan melaksanakan rapat evaluasi anggaran tahunan pada Desember mendatang. Namun itu pun masih menjadi planning dan belum ada pemesanan hotel, apalagi pembookingan hotel secara massal di Lampung, khususnya di Bandar Lampung. Begitu rekan Firda. Kiki, terkait lokasi pelaksanaan Muktamar NU sendiri, seperti apa saat ini perkembangannya?
kemarin memang pelaksanaan Muktamar NU direncanakan akan dilaksanakan di 3 tempat, yakni di Pondok Pesantren Darus Sa'dah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, kemudian juga di Universitas Malahayati Lampung. Namun memang untuk saat ini ketiga tempat tersebut masih baru saja pemetaan hasil survei yang dilakukan oleh panitia PBNU ataupun panitia pelaksana muktamar dari Jakarta. Sehingga memang untuk saat ini keadaan lokasi ataupun tempat yang akan dilaksanakannya muktamar itu masih belum ada perkembangan yang khusus, seperti ada pembentukan. Halo rekan Kiki. Baik, Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama, dan kami akan tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh jurnalis kami dari Wakil Ketua PWNU Lampung, Muhammad Irfandi. Berikut liputannya untuk Anda. Pertanyaan saya cuma satu. Ada apa negara mengindikasikan melakukan sabotase terhadap kegiatan ini? Kegiatan Muktamar ke-34 di Bandar Lampung. Sehingga mereka memborong tingkat hunian hotel dari tanggal 22 sampai 26 yang bertepatan dengan kegiatan muktamar. Ini pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan kedua, kegiatan apa sebesar itu Kementerian Agama sehingga melakukan booking hotel besar-besaran sebandar Lampung? Dan bukan cuma sebandar Lampung, di Lampung Tengah pun sama. Hotel BBC di tanggal 23 dipesan, yang waktunya bersamaan dengan waktu muktamar. Ini ada apa? Ini pertanyaan kedua. Yang ketiga, ini mempermalukan kita selaku warga Bandar Lampung. Pengurus NU di tingkat Provinsi Lampung. Mereka melakukan kegiatan pemesanan hotel tanpa ada konfirmasi. Ini patut dipertanyakan. Sehingga saya berharap polisi Bandar Lampung di Lampung itu untuk mengusut tuntas persoalan ini. Mengusut tuntas persoalan ini. Tidak boleh ada monopoli. Apalagi dilakukan oleh lembaga negara. Tidak boleh ada monopoli untuk kegiatan muktamar. Yang kedua, saya juga memohon KPK untuk turun tangan. Plototin anggaran dari mana ini begitu banyak? Sumbernya dari mana ini? Dan mereka sudah bayar penuh loh. Dan kita sudah melakukan investigasi di semua hotel di Bandar Lampung. Terungkap komitmen fee atau uang komitmen penyelenggaraan Formula E ternyata dibayarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari hasil pinjaman bank. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, yang menyebut utang untuk membayar Formula ini terungkap dari surat kuasa 747-072.26 yang diterbitkan Anies pada 21 Agustus 2019 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Dionisius Arya yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Dion. Iya, halo rekan Firda. Dion, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi Pemprov DKI Jakarta ini berhutang ke bank tersebut? Iya Firda, jadi polemik soal hutang piutang ini terungkap dari surat kuasa nomor 747-072.26 yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 21 Agustus 2019 lalu. Dalam surat itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, diberikan kekuasaan untuk mengajukan pinjaman sebesar 180 miliar atau setara dengan 10 juta pound sterling kepada Bank DKI. Anggaran ini digunakan untuk membayar komitmen fee Formula E untuk termin pertama yang harus sudah segera dibayarkan. Uang ratusan miliar itu dipinjam sehari setelah surat kuasa diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu juga terungkap bahwa ternyata Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan instruksi gubernur atau Ingub nomor 77 tahun 2019 yang menyerahkan penyelenggaraan Formula E kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, termasuk juga soal pembayaran komitmen fee ini. Dan dari surat ini Dinas Pemuda dan Olahraga tidak diinstruksikan untuk menego
untuk melakukan nego terhadap komitmen fee yang seharusnya dibayarkan tersebut. Begitu, Firda. Dion, apakah pembayaran Formula E yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sudah sesuai dengan prosedur? Jadi dari keterangan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ahmad Firdaus, ia mengatakan bahwa uang Formula E ini sudah mekanisme pembayarannya sudah sesuai dengan prosedur. Selain itu, besarnya atau nominal uang yang dibayarkan ini juga telah mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. Selain itu juga Kadispora memastikan bahwa utang tersebut ini sudah dilunasi sejak Desember 2019 lalu. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana tanggapan dari DPRD DKI Jakarta sendiri dengan adanya temuan Pemprov DKI Jakarta yang ternyata berhutang ke bank tersebut? Wakil Ketua Komisi E, Anggara Wicitra, dia juga merupakan politisi PSI, juga sangat menyayangkan keputusan Gubernur Anies meminjam uang ratusan miliar kepada Bank DKI ini. Karena di sisi lain, ternyata Anies juga membatalkan dana untuk pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung. Anggara menyayangkannya karena Anies lebih mementingkan balapan daripada mengatasi bencana banjir di DKI Jakarta. Begitu, Firda. Dion, bagaimana kemudian tanggapan dari Dispora DKI Jakarta terkait hal ini? Firda, seperti yang tadi saya bilang, Dispora DKI Jakarta sendiri saat ini sudah memastikan bahwa utang piutang tersebut sudah dibayarkan pada akhir 2019 lalu melalui dana APBD. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Dionysius, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 336 peserta yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 di Kabupaten Barito Kuala menjalani tes urin. Pelaksanaan tes berlangsung di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala mulai hari ini, 9 hingga 12 November nanti. Disampaikan Kepala BNNK Barito Kuala, AKBP Agus Wijanarko, pelaksanaan tes ini sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Pemkat Batola dan sudah disetujui. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Post, ada Tabri yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Tabri. Ya, halo Firda. Tabri, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya urgensi dari tes urin yang dilaksanakan ini? Ya, seperti yang disampaikan tadi, hari ini ada sebanyak 336 peserta P3K yang telah lulus seleksi mengikuti tes urin di kantor BNNK Kabupaten Barito Kuala. Urgensinya sendiri ini bagian daripada keseriusan pemerintah untuk menjaring atau menerima pegawai, yakni menyatakan mereka bebas dengan penyalahgunaan narkoba ataupun zat adiktif lainnya. Di samping itu, pegawai yang diseleksi ini sendiri nantinya bakalan menjadi panutan bagi pelajar karena dia sebagai guru atau tenaga pendidik. Seperti itu. Kemudian, Tabri, apa langkah yang diambil oleh pemerintah di sana jika nantinya ada peserta yang positif menggunakan narkotika? Oke, mengenai mereka yang terdeteksi atau hasil tes urinnya positif menggunakan narkoba, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika dari 4 parameter yang digunakan itu dianggap fatal, seperti penggunaan sabu, kemudian inek, zinet, dan juga ganja, mereka bisa tidak diterima. Nah, kemudian lebih jauh lagi opsi keduanya, pihak BNNK juga meng-cross-check lebih jauh mengenai peserta yang dinyatakan positif. Sebagai contoh, mereka positif obat-obatan misalnya, akan di-cross-check lebih jauh apakah ada memiliki riwayat penyakit atau mengkonsumsi obat tertentu untuk kepentingan kesehatannya. Jadi ini sebagai pertimbangan juga, seperti itu. Tabri, bagaimana kemudian tanggapan peserta yang ikut dalam rangkaian tes kali ini? Mengenai tanggapan peserta yang mengikuti tes kali ini cukup baik, mereka menyambut baik karena
untuk tahun ini penjaringan P3K ini berlangsung cepat secara teknis, yang mana tes urin ini sendiri merupakan awal daripada pemberkasan setelah mereka dinyatakan lulus tes. Kemudian mengenai tes anti narkoba ini sendiri, mereka menilai ini adalah hal yang wajar karena sebagai tenaga pendidik mereka sebagai contoh bagi pengajar ataupun layak sebagai pegawai yang direkrut pemerintah. Seperti itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari peserta tes bernama Mawaria dan juga KBP Agus Wijanarko, Kepala BNNK Barito Kuala. Berikut liputannya untuk Anda. Harus wajib bersih dari narkoba. Dalam 6 parameter itu ada 4 yang tidak boleh dia positif. Ya, sabu-sabu, narkotika jenis sabu, narkotika jenis ganja, narkotika jenis Inex atau MDMA dan Zenit. Itu dilarang tuh, nggak boleh, itu gugur udah otomatis. Dan bukan hanya gugur, pesertanya akan kami panggil, akan kami namanya screening, kami tanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dia menggunakan segala macam bla 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 segala macam gitu. Tapi kalau positif dia memakai obat, misalnya obat sakit flu, obat batuk, obat nyeri tulang, nyeri itu nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, sempat was-was kemarin Bu, lama nggak dipanggil setelah pengumuman Bu? Kalau yang tahun ini lumayan singkat Kang, daripada yang tahun kemarin kan kawanan P3K menunggu 2 tahun. Iya. Kalau yang ini alhamdulillah kada berapa bulan ini sudah pemberkasan. Tapi bersyukurnya tuh di situ. Tapi kecewanya kemarin di tahun 2019 tes P3K yang pertama tuh. Iya. Saya kan ikut, habis itu gagal. Tapi ada kawanan yang berhasil sekitar 43. Nah, itu yang menanti 2 tahun baru dapat SK. Berarti perjuangan kawan yang itu yang lama. Berarti dengan awal tes narkoba ini semoga cepat berharap dapat SK. Iya, makanya bersyukur. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dana Pesta Poin 11-11, menangin total hadiah miliaran rupiah.